saya akan melanjutkan materi kuliah metodologi penelitian yang khusus membahas tentang tahapan-tahapan berpikir ilmiah ya, yang ditransformasikan untuk penulisan proposal tugas akhir secara praktis. Ya, jadi ini adalah cara praktis bagaimana menyusun proposal tugas akhir dengan mendasarkan tahapan-tahapan berpikir ilmiah. Nah, seperti biasa, materi ini tentunya saya sampaikan dengan cara yang sederhana, natural, dan juga primitif, coret-coret dengan harapan saudara dapat memahaminya dengan benar dan mudah. Ya, kita lanjutkan. Jadi pada kesempatan ini saya ingin meneruskan kuliah terakhir kemarin yang saya membahas tentang flowchart ya, atau diagram alir metode penelitian gitu ya. Ya, jadi saudara ingat kemarin di dalam pembahasan terakhir pada subbab ya, subbab metodologi penelitian ya, itu kita dapatkan atau kita punya beberapa sub-subbab, yaitu tentang bahan dan alat, kemudian tahapan ya penelitian, dan kemudian metode penelitian. Nah, disinilah sebetulnya kita membuat flowchart itu. Nah, di dalam metode penelitian di subbab ini adalah yang penting adalah how. Ya. Dan how ini disajikan nanti dalam bentuk flowchart. Nah, flowchart ini nanti di breakdown, diuraikan, dijelaskan. Yang intinya adalah bagaimana saudara mencapai tujuan atau mendapatkan hasil penelitian itu. Ya, nanti di situ nanti akan ada saudara mengingat kembali tentang scope of work. Yang ini sebetulnya masih what ya. Kita jelaskan di lebih jelas di slide penjelasan berikut ya. Lagi di dalam scope of research yang saya sampaikan kemarin di bab 1 itu ya, itu ada pointers begini. Kemudian di situ ada what are you doing, itu saudara breakdown. Kemudian di dalam tahapan penelitian itu sebetulnya sama isinya. Sebetulnya sama ya. Di sini juga saudara breakdown dari scope of research ini juga isinya itu what. Hanya saja di sini saudara apa? Saudara bagi tahap persiapan ya. Terus kemudian misalnya tahap lapangan misalnya. 3 tahap evaluasi, maksudnya apa, di studio misalnya. Kemudian yang keempat reporting. Kan gitu ya. Ini di dalam tahapan. Ini sebetulnya sama. Yang ini itu saudara breakdown aja di sini menjadi tahapan persiapan itu apa saja. What. Di sini what. Di sini what. Di sini what. Yang saudara lakukan sama. Nah,
Begitu saudara masuk di dalam metode penelitian, ya, metode penelitian, maka yang saudara masukkan itu adalah apa, kemarin yang satu adalah di atas itu adalah dan bahan misalnya ini. Terus yang kedua yang di atas itu yaitu tahap penelitian. Ini yang tahap-tahap tadi. Yang ketiga itu adalah ini metodologi. Ini adalah metodenya, metode penelitian. Ya, ini metodologi penelitian. Nah, pada saat saudara membuat metode penelitian, ini yang saudara. Jadi yang dimaksud how itu adalah bagaimana cara untuk menjawab apa? Judul, menjawab problem. Kan gitu ya. Bagaimana cara menjawab tujuan. Kan gitu. Jadi bagaimana caranya saudara menjawab judul. Ya, kalau di atas tadi saudara misalnya di dalam contoh kemarin kita memakai apa? Hubungan curah hujan dan banjir. Ya. Nah, di sini tentunya saudara menjawab ini kan, tujuan ini. Tujuannya adalah bagaimana ya, caranya. Tujuannya adalah satu, menghitung. Kemarin tujuannya apa itu? Menganalisis apa? Intensitas curah hujan misalnya. Bagaimana caranya menghitung intensitas hujan? Bagaimana caranya untuk mengevaluasi banjir? Kan gitu. Nomor ketiga, bagaimana caranya menghubungkan hujan dan banjir. Ya, paham ya kira-kira ya dari uraian saya ini ya. Jadi metode penelitian yang di sini adalah di dalam subbab itu adalah how, itu yang saudara harus masukkan di dalam subbab ini. Jadi bagaimana caranya menjawab judul tadi, bagaimana caranya menjawab tujuan atau mencapai tujuan. Nah, bagaimana caranya tujuan kemarin ada 3. Bagaimana caranya menghitung intensitas hujan, bagaimana mengevaluasi banjir, bagaimana caranya menghubungkan hujan, dan ini yang saudara sampaikan di dalam bab metode penelitian ini. Nah, ini semua bisa saudara tampilkan dalam bentuk kemarin sudah saya sampaikan flow chart. Flow chart metodologi penelitian. Jadi flowchart ini adalah diagram alir yang menyatakan pola pikir saudara mulai dari awal sampai akhir. Ya. Nah, sekarang mari kita mulai dulu ya. Mulai dulu. Saya kemarin sudah menyampaikan bahwa judul yang sama itu bisa dilakukan oleh level S1, S2, S3. Bisa. Bedanya di mana? Bedanya ada di flowchart-nya. Karena flowchart itu menunjukkan kedalaman dari penelitian itu. Nah, mari kita buat contoh yang paling sederhana yang semua orang tahu. Nasi goreng. Ya, gini. Jadi si S1 ini meneliti tentang pembuatan nasi goreng. S2
sama, S3 sama, judulnya sama gitu ya. Boleh nggak kira-kira ini? Wah, nggak boleh karena ini karena S1. Masa S3 membuat begini? Boleh sebetulnya. Jadi S1 itu membuat ini, S2 membuat ini, S3 membuat ini. Boleh. Tapi kedalamannya yang berbeda. Nah, mari kita lihat bedanya di mana itu ya. Kalau yang S1 itu ya. Ini flowchartnya, contohnya ini. Flowchart pembuatan nasi goreng. Ya, saudara kan sudah tahu semua lah ya. Kalau yang S1 tentunya di sini mulai. Nah, kemudian di sini ada di sini ada nasi. Di sini ada bumbu. Ya, gitu ya. Terus ini digoreng ya. Terus bumbunya dimasukkan. Sini. Kemudian di sini nasi goreng. Ya, gampang toh? Nasinya itu sudah jadi dibuatkan orang. Bumbunya ini dibuatkan oleh orang. Beli di supermarket. Ini beli di warung. Ini dimasukkan di apa? Di wajan. Wajan itu bahasa Indonesianya apa enggak tahu. Dimasukkan dengan minyak, bumbunya dimasukkan, maka jadilah nasi goreng. Maka ini selesai. Ya. Nah, ini contoh flowchart nasi goreng yang ditingkat oleh S1. Dangkal. Kenapa? Ya ininya sudah ada, ininya sudah ada. Tinggal dimasukkan, dicampur jadi masuk, selesai. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat yang ini S2. Ya. Ini mulai. Ya, di sini beras dulu, terus ditanak, dimasak maksudnya ya, terus jadi nasi ya. Terus di sini ada telur, kemudian di sini digoreng ya, digoreng. Terus nasinya ini tadi apa tuh, dimasukkan ini, digoreng ya. Terus di sini ada bumbu ya, ini bumbu ini, kemudian ini dimasukkan ke sini, terus jadilah nasi goreng. Terus ini telurnya dimasukkan di sini ya. Terus ya, beda enggak dengan itu, dengan yang S1 ya? Bedanya apa? Ini jadi dari beras dulu, ditanak jadi nasi, digoreng, terus ini ada telurnya, mungkin di sini ada lagi ada tempe boleh, terus digoreng lagi, terus ya. Ini sudah lihat, ini beda, ini dari supermarket beli. Nah, kedalamannya berbeda, sama-sama nasi gorengnya, tapi cara membuat nasi goreng ini dimulai dari beras, ditanak nasi, digoreng, ada telurnya, ada digoreng, ada ini, walaupun bumbunya sudah jadi. Nah, mari kita lihat dengan S3. Mulai. Nah,
Nah, ini tolong saya dibetulin ya, saya nggak bisa nasi goreng, nggak bisa bikin gitu ya. Ini beras, ya, cabai, ada garam, berambang, macam-macam. Terus di sini ada tempe, ada telur, ya. Kemudian apa yang sudah lakukan ini di tanah jadi nasi dulu, ya. Ini ditumbuk jadi bumbu, ya. Ini sama ini digabung digoreng jadi nasi goreng. Ini digoreng dulu, ini juga digoreng dulu, ya. Ini digoreng, kemudian di sini dimasukkan ke sini. Nah, ya sinilah. Maka ini nasi goreng. Beda enggak kira-kira ini? Ini nasinya dari beras, ini bumbunya bikin sendiri. Ya. Nah, ini bikin sendiri. Ya, ini contoh aja ya. Ini contoh saya yang nggak bisa bikin nasi goreng itu ya. Beda enggak kira-kira di sini? Ya, antara S1, S2 dan S3. Kalau S1 ininya sudah jadi, ini sudah jadi, ini sudah jadi, ini kemudian ini selesai. Hasilnya adalah nasi goreng sama, ininya nasi. Tapi nasi goreng di sini, nasi goreng di sini dan nasi goreng di sini itu pasti berbeda. Yang di sini standar, ini yang S1 ini pasti standar ya, dari nasinya sudah ada dari warung mungkin tidak enak. Kemudian dari bumbunya ya standar dari yang ada di supermarket. Kalau ini saudara nasinya bisa milih, maka ini mesti lebih enak karena nasinya bisa milih walaupun bumbunya masih standar dan sudah ada telurnya, sudah ada tempenya. Ya, maka ini jauh lebih bagus daripada ini. Yang S3 ini sama, ini jauh lebih lagi. Ini lebih bisa saudara variasi, ini bisa divariasi, bisa dengan rasa ikan asin, bisa dengan rasa seafood, dengan rasa ayam daging, macam-macam. Maka nasi goreng di sini lebih kompleks. Nah, flowchart inilah sebetulnya yang dinilai. Jadi kedalaman pembuatan nasi goreng ini dan ini itu berbeda walaupun sama-sama nasi goreng judulnya. Ya, saudara paham ya ini ya. Jadi saudara itu sekarang ditugaskan untuk membuat flowchart penelitian saudara. Kalau judul saudara tadi hubungan antara hujan dan banjir, maka bagaimana saudara bisa menyelesaikan, menjawab di sini banjir itu bagaimana caranya saudara? Ini saudara breakdown di sini. Sehingga ini akan menggambarkan seberapa jauh, seberapa dalam penelitian saudara. Dan ini juga menunjukkan pola pikir saudara di dalam menyelesaikan penelitian itu. Ya. Ini dan ini pola pikirnya berbeda. Ini cuman beli campur. Ini beli, ini buat sendiri, ini beli dicampur. Satunya buat sendiri semua, dibuat nasi goreng. Maka ini akan berbeda. Ya, itulah sekarang tugas saudara di dalam membuat ini. Dan ini adalah cara yang paling lama di dalam membuat proposal itu. Jadi saudara gampang sebetulnya. Saudara mulai dulu dari flowchartnya. Kalau sudah flowchart itu dibuat, maka saudara tinggal cerita. Ini contoh ini aja, contoh, tapi bukan berarti ini sesuatu yang baik, terbaik bukan gitu ya. Ini kita mulai dari, ada yang mulai dari pustaka misalnya, tinjauan pustaka. Ya, pola pikirnya kan begitu. Saudara kan harus
observasi dulu. Observasi. Ya, kalau nasi goreng ya saudara harus observasi dulu tinjauan pustaka bagaimana caranya membuat nasi goreng. Kemudian di sini ada hipotesis. Nah, hipotesis inilah sebetulnya yang akan saudara buktikan. Ya, saudara buktikan dengan cara apa? Meneliti. Nah, meneliti itu apa? Ya inilah yang saudara teliti. Ini itu kan proses problem, observation, hypothesis. Nah, habis itu apa? Saudara collecting data. Collecting data dianalisa untuk menyelesaikan tujuan tadi. Nah, ini saudara misalnya ini. Pengumpulan data apa yang saudara lakukan? Survei geologi, survei geofisika, survei hidrogeologi. Ya, ini pekerjaannya. Nanti ada juga yang di sini misalnya nanti ada contoh data primer, data sekunder dibagi lagi. Tapi ini berdasarkan surveinya. Survei geologi yang saudara lakukan apa saja ini? Pengamatan ini, pengamatan ini, pengamatan ini. Ini hasilnya apa? Analisis. Yang saudara lakukan apa? Analisis ini, analisis ini, analisis ini. Dari sini terus jadi apa? Jadi ini. Ya. Nah, terus ini survei ini. Saya melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Nanti untuk apa itu? Ini itu masih jelek juga, belum sempurna. Ini dan ini tuh seharusnya menghasilkan sesuatu dulu, baru dipakai untuk kesini. Survei ini, saya melakukan ini. Saya dapat ini, yang saya survei, saya kelompokkan ini. Saya dapat ini, saya dapat ini. Ini dan ini saya dapat ini. Ini dan ini saya dapat ini. Ini dan ini saya dapat ini. Ya, gitu ya. Jadi ini dan ini saya dapat ini. Kemudian semua ini menjadi sistem air tanah di daerah penelitian. Baru kemudian tujuannya genesa mata air. Ya, ini sebagai contoh aja. Ini contoh yang juga belum baik gitu ya. Dan saudara ingat di dalam flowchart itu harus ada arrow. Ini nggak boleh kayak begini. Saudara harus punya arrow di sini. Karena itu menunjukkan arah. Jadi tidak boleh kemudian ini. Ya. Ini harus ada panah karena namanya flowchart. Jadi harus ada flow-nya. Ya, ini contoh juga, ini contoh satu ya. Jadi contoh ini juga belum tentu benar juga, karena ini juga contoh yang saya ambil. Nah, ini contoh lain lagi. Ya, ini contoh lagi. Mudah-mudahan bisa terlihat. Ini case study itu ya. Ini baik karena apa? Dia menyatukan antara ini dengan tahapannya. Tahapannya itu ada di sini. Tahapannya ada di. Jadi ini itu adalah tahapan apa ini? Persiapan. Yang ini adalah tahapan investigation. Yang ini adalah tahapan analisis. Nah, ini contoh yang lumayan gitu ya, walaupun ini juga belum sempurna gitu ya. Sudah lihat ini desk tadi, apa yang dilakukan? Ini literatur review. Kemudian dia mengumpulkan secondary data. Nah, kalau saudara ingat di flowchart, di step of scientific thinking, literatur review dan secondary data itu menghasilkan hipotesis. Hipotesis itu apa? Kesimpulan sementara sebelum saudara ke lapangan. Kesimpulan yang didasarkan pada literatur review dan secondary data. Ini adalah tahapan observasi. Ini adalah tahapan hipotesis, gitu ya.
Nah, setelah ketemu ini, observasi ini saudara hipotesis. Hipotesis inilah sebetulnya yang menjadi tujuan kan. Maka harus saudara lakukan penelitian ini untuk menjawab nanti di bawah. Nah, maka saudara melakukan ini reconnaissance dulu, peninjauan lapangan dulu. Ya, boleh, enggak apa-apa. Ini land use survey, land use topografi, kemudian detail base map, itu persiapan aja ini. Ini persiapan, ini masih reconnaissance. Baru ini detail investigation. Ya. Kemudian dia mengumpulkan oil sample dari borehole drilling, dari soil sampling, ya. Kemudian dari sini dipreparasi, terus kemudian dilakukan dilakukan analisa, ini laboratorium, karena ini sudah di laboratory work, ini segini ini. Kemudian ini dapat ini mineral composition. Dari composition ini maka concentration heavy metal. Kemudian dengan eksperimen leaching dia dapat ini. Ini untuk mempertimbangkan dari sini, dengan mempertimbangkan ini dapat ini. Ya. Sedangkan ini dapat ini, dapat ini. Nah, ini kurang. Kurang apa? Error. Ini ya, jadi ini sudah dari sini ke sini dapat ini, maka di sini ada konklusi. Jadi ini adalah pola pikir di dalam membuat sebuah penelitian atau flowchart. Jadi saudara usahakan dulu di dalam membuat ini, kalau saudara sudah benar, ininya sudah benar, urutan ini sudah benar, itu artinya apa? Artinya saudara sudah membuat urutan penelitian, sudah membuat sebuah scientific thinking step, tahapan penelitian yang benar. Ya, ini sekali lagi contoh, bukan contoh yang benar, belum tentu juga, tapi ini masukan, contoh saja lah ya, yang contoh yang bisa saya sampaikan di dalam kuliah ini. Nah, ini kecil sekali ini. Ya, mari kita lihat ini. Mudah-mudahan masih bisa lihat ini ya. Kecil sekali. Tapi nggak apa-apa ini. Ya, saudara lihat ini. Ini adalah permasalahan. Ya, ini apa ini? Judul. Jadi saudara cari judul observasi, problem. Kemudian saudara observasi, studi pustaka dan secondary data di sini. Maka saudara akan dapatkan hipotesis. Setelah hipotesis saudara collecting data, collecting data. Nah, apa yang saudara dapatkan collecting? Wah, ini 1, 2, 3 nih. Ada peta, ada peta, ada peta, ada peta, ada ini. Ini nanti dapat apa? Ini saya kelompokkan semuanya, ini dapat ini. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 dikelompokkan dapat ini. Setelah ini dapat, saya dapat ini. Nah, kemudian yang ini bagaimana? Yang biru. Ini saya dapat ini, dan ini saya dapat ini. Ini dan ini saya dapat ini. Ini saya dapat ini. Ya. Terus dari sini tadi, ini saya adu dengan ini, saya dapat ini. Kemudian yang di sini dapat ini, kemudian saya gabung dengan yang ini. Ya, terus demikian. Jadi itu namanya flowchart. Ini saudara nggak usah lihat isinya apa, tapi kira-kira aja. Ini saya gabung dengan ini sama ini sama ini sama ini, dapat ini. Ini saya dapat ini. Kemudian dari pendapatan ini tadi, ini dan ini saya gini. Kemudian saya dapat ini, ya. Kemudian di sini penulisan reporting, kemudian selesai. Dan ini saudara lihat di sini ada persiapan di sini. Ini persiapan, ini adalah ini. Ini persiapan, ini investigation,
ini adalah reporting. Ini sekaligus menunjukkan bahwa ada tahapan dan ada metodologi riset. Ya, jadi saudara masih ingat ya. Jadi di dalam urutan yang kemarin, ya di dalam urutan itu kemarin di dalam itu kan ada tahapan penelitian. Jadi di bab metodologi penelitian itu ada bahan, ya, bahan dan alat, kemudian menjelaskan tahapan penelitian itu di breakdown. Ini kan ambilnya dari scope of work tadi. Scope of work itu di breakdown di sini. Kemudian tahapan kedua, tahapan ketiga. Nah, sekarang ini dibentuk semuanya dalam bentuk gambar, dalam bentuk flowchart. Ya, dalam bentuk flowchart yang menghubungkan satu step, satu data, satu parameter, ABC jadi ini, ABC jadi ini, ABC dan ini. Nah, ini sama seperti tadi dengan misalnya ini ada apa tadi? Misalnya garam, ya, ini cabai, ya. Siapa lagi? Misalnya ini ada terasi, ya. Ini digabung jadi satu, ya. Jadi apa? Bumbu. Ya. Jadi ini tahapan ini saya gabung menjadi ini. Jadi inilah sebetulnya yang saya sebut tadi sebagai how tadi. Ya, how, bagaimana memperoleh bumbu ini. Caranya dengan ini dicampur, diulek jadi satu. Nah, diulek dan sebagainya itu kan tidak bisa ditulis di sini gitu ya. Kan harus diuraian. Jadi di sini cuma digambar gini aja. Ya. Terus bumbu. Di dalam uraian itu nanti garam dan ini ditumbuk jadi satu, diulek jadi bumbu. Itu kan di narasinya. Tapi di flowchart itu seperti ini. Ya, jadi selalu saudara ingat bahwa flowchart itu harus ada satu ini, flow ini, apa namanya ini, arrow ini. Karena itu menunjukkan arah kemana. Terus ini nanti ada satu lagi di sini begini, digabung jadi begini. Ya, itu artinya menunjukkan arah, flow. Namanya aja flow chart. Chart yang ada flow-nya, ada alirnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada catatan kedua lagi adalah flow chart itu tidak boleh ada yang menggantung. Misalnya begini. Ini sudah dapat ini. Kemudian ini sudah 3 gini. Gini misalnya ya. Ini dapat. Terus di sini dapat. Nah, terus kemudian ini sudah dapat ini. Terus di sini ada lagi. Sudah dengan ini. Ini ada flow gininya ya. Nah, ini dapat ini. Ya. Nah, ini yang saya bilang tidak boleh ada yang gantung tuh ini. Nggak boleh ada sesuatu yang berhenti di sini, kecuali yang di terakhir. Kalau terakhir ini kan misalnya kesimpulan, ya udah ini berhenti, memang selesai. Tapi di tengah itu nggak boleh. Ya, ini yang menggantung. Apalagi nanti di sini saudara ini sudah pecah lagi begini, ya, udah berhenti. Nah terus ini untuk apa hubungannya dengan di sini? Ya, nggak boleh. Jadi nggak boleh berhenti. Dia semua kotak yang saudara hasilkan itu harus akhirnya menuju pada kesimpulan. Jadi itu namanya satu kesatuan. Ya, jadi misalnya ini itu ya nanti kalau yang menyatu ya misalnya begini, itu boleh. Ya, karena semuanya akan bermuara di dalam kesimpulan. Ya, ini namanya flowchart di dalam penulisan itu. Jadi flowchart ini ada sesuatu yang relatif agak sulit, yang cukup lama, bukan sulit sih enggak, yaitu ya
cukup lama di dalam pembuatannya. Tetapi ini hal yang sangat penting ya. Jadi kenapa flowchart itu penting? Karena satu, dia itu menggambarkan pola pikir saudara. Dia menggambarkan how-nya, how to solve the problem, how to answer the question. Itu adalah flowchart. Flowchart itu menunjukkan kedalaman penelitian. Yang saya sampaikan tadi jelas ya di atas tadi. S1, S2, S3. Judulnya sama. Ya, tapi penelitiannya, how-nya itu berbeda. How-nya itu berbeda. How to make nasi gorengnya itu berbeda. S1 tadi seperti itu, S2 seperti itu, S3 seperti itu. Jadi saudara dapat mengetahui pola pikir itu di flowchart-nya. Nah, maka dari itu saya ingin sampaikan dalam setiap ujian ya, ujian namanya karya tulis ilmiah, entah itu S1, S2, S3, di dalam proposal, ujian proposal atau ujian tesis dan sebagainya, yang dilihat pertama kali itu sebetulnya flowchart-nya. Saudara itu sudah benar nggak melakukan penelitian itu dan seberapa dalam penelitian saudara itu. Ya. Nah, kalau saudara sudah flowchart-nya sudah benar, mengikuti scientific thinking, mengikuti kedalamannya, maka itu sudah lolos duluan gitu ya. Tinggal nanti berikutnya akan diperiksa hasilnya. Tapi sebelum hasil diperoleh, dilihat, dinilai, itu proposalnya yang flowchart-nya yang dinilai, dilihat. Ya, jadi ini adalah salah satu pekerjaan yang harus saudara lakukan di dalam mempersiapkan proposal penelitian saudara. Ya, sekali lagi saya ulangi, di dalam penulisan proposal, persiapan proposal itu saudara mempersiapkan kemarin sekali lagi saudara mulai dari observasi itu ya observasi ya. Ini question dulu, question atau problem ya. Ini saat ini saudara itu harus sudah oke. Saat ini seharusnya saudara itu sudah punya problem, sudah punya question. Nah, tahapan saudara saat ini itu sebetulnya sudah di sini. Di sini. Step saudara itu seharusnya sudah di sini. Karena ini apa? Ini saudara sudah bisa menulis background. Ya. Bisa menulis masalah. Sudah bisa menulis tujuan. Sudah bisa menulis scope of riset. Ya, yang ini kita bagi dua, area dan worknya. Ya, sudah masih ingat itu. Ya, dari scope of research kemudian saudara, kalau ini kan gampang, ini manfaat ya. Terus kemudian keaslian, authenticity of the research, keaslian penelitian. Ya. Ini seharusnya saudara sudah. Ini gampang. Nah, dari observasi itu kemudian saudara di bab berikutnya yaitu apa? Tinjauan pustaka dan dasar teori. Nah, dari dasar teori ini sekali lagi saudara
bedakan, yaitu tinjauan pustaka ini adalah yang berkaitan dengan regional, berkaitan dengan daerah penelitian, dan berkaitan dengan topiknya. Tahu maksud saya ya? Jadi tinjauan pustaka tentang daerah yang diteliti, regional, kondisi regional, dan juga mungkin tidak berkaitan dengan daerah tetapi berkaitan dengan topik atau berkaitan dengan masalah. Jadi misalnya masalah banjir di Amerika atau di Thailand, saudara, teorinya seperti apa. Kemudian di sini adalah yang berikutnya adalah dasar. Saudara selalu ingat bahwa dasar teori yang dipakai untuk problem solving, ya, jadi yang saudara urai itu jangan kemana-mana, nggak usah kemana-mana. Jadi saudara harus belajar ke dasar teori yang dipakai untuk problem solving, dipakai. Nah, baru di situ ini hipotesis. Ini waktunya molor sedikit, enggak apa-apa. Ya, hipotesis itu adalah diambil dari dua tadi, dari atas ini. Dari dua ini maka saudara tentukan hipotesis. Ini adalah kesimpulan sementara yang harus yang berdasarkan tinjauan pustaka dan dasar teori yang harus dijawab di dalam penelitian. Kemudian yang berikutnya, jadi setelah itu saudara bab berikutnya tadi adalah apa? Metodologi penelitian. Ya, nah, saudara enggak apa-apa, ini tulisan saya kan kayak tanda tangan. Nah, ini bahan kan gitu ya. Saudara udah tahu. Di sini adalah penelitian. Baru di sini metode penelitian. Ini yang saya jelaskan how. Ini yang saya jelaskan flowchart. Ya, begitu berikutnya di sini sudah gampang. Kalau ini apa? Jadwal penelitian. Kemudian di sini daftar pustaka. Dah selesai. Ini adalah proposal saudara. Nah, sekarang saudara inilah yang harus saudara siapkan dulu. Kalau yang di atas itu kan cuma halo-halo tadi ya. Yang di sini itu hanya halo-halo. Ya, di sini itu hanya cerita. Nah, disinilah sebetulnya saudara ini yang bekerja dengan keras itu adalah di sini. Karena di sini mana tadi? Ini. Nah, di sini ini adalah di mana saudara harus benar-benar sesuai dengan scientific thinking. Paham ya? Kira-kira semoga saudara paham dengan apa yang saya sampaikan secara singkat ini. Nanti saya coba untuk tutup.